Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Welcome back my channel YouTube Raden Mas Tinto Diningat. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tips kembali. Jadi para R3 mania, R3 antusias ya. Pokoknya R3 yang pemilik mobil R3. Sebenarnya sih pemilik mobil apa aja ya. Oke. Jadi ada beberapa kasus. Kemarin saya menemukan sedikit kasus ya. Jadi ternyata ada timbul sensor ya. Di bagian sini timbul sensor. Nah, seperti ini. Sebentar saya nyalain dulu. Nah, ini sudah nyala. Nah, dia di sini timbul sensor gambar aki nih, guys. Lihat, kelihatan nggak? Sebentar ya. Fokus dulu videonya. Nah, seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, dia timbul di sini ada yang namanya sensor, kita zoom. Nah, sensor gambar aki. Ini posisi mobil belum nyala ya, tapi memang kalau belum nyala itu memang semua sensor harus nyala seperti ini. Nah, setelah kita nyalain, bentar. Saya taruh dulu videonya, saya taruh di sini tuh, ambil aja. Nah, ini saya nyalain. Nah, setelah nyalain, yang tersisa sebenarnya hanya bagian pintu, karena pintunya kebuka, seat belt dan brake karena saya menggunakan rem tangannya. Nah, di sini langsung hilang gambar akinya. Nah, saya matiin dulu. Nah, saya matiin. Nah, itu tersisa hanya seat belt ya, hanya seat belt. Nah, yang kita bahas itu yaitu tentang seperti ini. Yang tersisa yaitu pintu ya. Nah, kita bahas masalah yang gambar muncul di ini. Nih, gambar aki nih. Nih lihat, ini gambar aki. Nah, itu apa sih gambar aki itu? Nah, gambar aki itu maksudnya yaitu masalah di daerah alternator. Nah, apa sih alternator itu? Jadi kemarin ada beberapa kasus untuk Suzuki R3 menemukan kasus ternyata dia sudah ganti aki, ternyata sensor ini nih, yang gambar aki ini dia tetap nyala. Apa sih maksudnya? Nah, berarti itu maksudnya bukan akinya yang rusak, tapi ada masalah di daerah alternator kalian. Nah, itu sedikit ada masalah. Mungkin pengisiannya kurang bagus ataupun alternator sudah mulai rusak ya. Biasanya kalau mobil-mobil tua itu ya wajar sih. Tapi alhamdulillah mobil saya 2012 sampai sekarang belum terjadi masalah ya. Kalau gonta-ganti aki ya wajar lah. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi masalah tanda ini, lambang aki ini. Nah, nanti saya akan jelaskan alternator yang baik itu seperti apa, aki yang baik pun seperti apa. Nanti saya kasih tahu. Ada alatnya, sedikit alat kecil pokoknya itu. Dia bisa akinya itu masih bagus atau tidak, atau pengisiannya masih bagus atau tidak. Nah, alatnya juga simpel, murah juga, bisa didapatkan di mana saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau buat kalian semua, ada lambang aki itu berarti itu masalah di alternatornya. Walaupun akinya sudah diganti baru ataupun akinya sudah diganti yang agak wattnya lebih gede ya. Nah, kita langsung lari aja ke depan. Kita lari ke bagian dalam sana, kap mobil. Jadi paham ya, untuk sensor itu ya, yang gambar aki itu berarti kalau dia nyala, terus udah ganti aki tetap nyala, berarti itu masalah di pengisian atau alternatornya guys. Oke, langsung lanjut kita lari ke bagian mesin guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah di depan nih guys. Jadi ini aki saya. Maaf ya kotor guys, karena saya juga mau ganti aki. Ini akinya masih 35 ampere guys ya. Untuk Suzuki R3 standarnya itu 35 ampere. Sebentar, videonya saya fokusin dulu ke akinya. Nah, seperti ini. Nah, R3 ini R3 ini yaitu ampere 35 ampere ya. Jadi standarnya kalau mau digedein bisa menggunakan yang 45 ampere. Itu kalau menurut saya sudah mentok ya guys ya. Nah, kita bahas masalah aki dulu. Nanti kita nyambung ke bagian alternator. Nah, ini aki saya mau ganti, jadi akan saya gedein jadi 45 ampere. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya membantu kinerja alternator itu ya guys ya. Jadi alternator itu kerjanya jadi tidak berat guys.
Anda tahu sendiri lah, mobil yang sudah lebih dari umur 5 tahun ke atas ya maklum pasti ada sedikit masalah di kelistrikannya. Makanya saya bantu dengan aki yang diperbesar. Fungsinya juga banyak ya. Jadi kalau misalkan ada tambah-tambahan audio atau tambah-tambahan lampu proji, itu bisa membantu banget. Karena ini mobil saya masih standar, jadi saya mau ganti yang lebih besar lagi nggak apa-apa. Jadi biar supaya alternator itu kerjanya biar lebih ringan. Nah, di sini saya akan membuktikan aki itu masih bagus atau tidak. Caranya menggunakan alat seperti ini guys. Ini namanya voltmeter. Nah, bisa menggunakan multitester juga, tapi karena saya tidak punya multitester, saya menggunakan ini. Ini saya kasih di motor dan di mobil juga ya, supaya apa? Supaya mengetahui aki masih bagus dan aliran listrik yang masuk ke aki itu bisa terdeteksi guys. Oke guys, jadi langsung kita tes alatnya. Jadi ini alatnya seperti ini. Tapi bisa menggunakan multitester yang manual atau yang digital ya. Kita tes dulu. Seperti ini. Ini makanya harus, kalau saya di kendaraan itu pasti saya pakai semuanya guys. Saya pasangin ini voltmeter ini. Sebentar. Nah, dia sudah produksi. Nah, dia menunjukkan angka 13,2 ya. Ini kondisi mobil ini belum nyala. Kondisi mobil masih belum nyala. Jadi otomatis bebannya hanya di aki ya. Nah, ini 13,2 ini juga standar ya. Harusnya kan 12,6. Pokoknya 12 atau 13 itu masih standar. Dalam kondisi mobil itu masih kondisi mati ya. Jadi aki ini menunjukkan akinya bagus ya. Aki ini bagus. Nanti kita tes bebannya yang menggunakan lampu, AC, dan kondisi mobil menyala ya guys ya. Ini berarti menunjukkan ini akinya bagus. Oke, langsung kita coba tes nyalain ya guys ya. Kondisi bebannya seperti apa kalau saat kondisi mesin menyala guys. Oke, jadi ini bebannya sudah nyala ya guys. Jadi dari lampu, ini lampu sudah nyala. Lampu semua nyala. AC juga nyala, nyala. Jadi kita akan tes berapa voltasenya yang keluar. Nah, seperti ini kita tes. Bentar. Nah, yang daya 14 ya, 14 kadang turun ke 13, 14. Nah, ini menunjukkan bahwa aki ini, pengisian aki ini bagus dan aki juga masih bagus ya. Lihat, dia naik, dia anteng di angka 14. Oke, jadi tadi menunjukkan angka 14 ya, karena bebannya naik, karena bebannya ada AC, ada lampu, semuanya kita nyalain. Dan pasti kalau ada beban itu dia akan naik turun di angkanya bisa 13, 13,8, 14. Berarti menandakan pengisian dan akinya bagus ya. Jadi alternatornya juga masih bagus. Karena kalau misalkan alternator itu rusak, berarti akinya akan cepat drop. Jadi kalau misalkan sebelum setahun itu sudah ganti aki, bahkan ya pokoknya drop dulu terus ganti aki, berarti itu pengisian alternatornya kurang baik ya, kurang bagus. Dan juga umur aki itu sebenarnya 2 tahun ya, bahkan sampai 3 tahun. Ini sudah 3 tahun. Nah, oke lanjut. Jadi aki saya ini sudah 3 tahun. Nah, jadi sudah saya ganti. Paling bulan depan saya akan ganti. Jadi bulan depan saya akan ganti akinya karena ini aki sudah tua ya. Jadi seperti itu guys ya angkanya. Ini sangat membantu banget buat kalian semua yang punya mobil atau kendaraan, wajib pasangin nih biar tahu kondisi aki dan kondisi alternator itu. Nah, kita lanjut pindah ke bagian ini. Kita lanjut bagian. Nah, alternator ini guys, nih. Alternator dari Suzuki 3 ini, kita zoom. Nah, ini ya, nih. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini ada gulungan, di sini ada gulungan. Nah, itu alternator dari Suzuki R3 guys ya. Nah, itu yang kalau misalkan rusak atau dia drop. Nah, di sini akan pengisian akan cepat drop ya, karena alternatornya itu rusak ya. Jadi aki juga tetap akan drop karena aki itu kan pengisian dari sini. Jadi saat jalan ini alternator ini mutar untuk fan beltnya mutar dan dia akan mengisi di aki guys. Nah, makanya ini untuk mobil E3 yang tahun tua, yang old punya saya,
wajib, kalau saya wajib akan ganti menggunakan yang ampere yang lebih besar ya. Ini 40 ampere, jadi supaya alternator itu bekerjanya nggak terlalu berat. Nah, jadi seperti itu. Saya akan ganti yang 45 ampere ya guys ya. Nah, itu dia. Nanti kita akan tes alternatornya masih bagus atau enggak. Caranya gampang. Nanti saya akan kasih tahu. Caranya mudah. Jadi buat kalian semua, kalau alternatornya bermasalah, pasti akan ada timbul yang namanya engine ya, bukan engine, gambar aki. Nah, itu berarti permasalahannya di alternator, jadi permasalahannya di pengisian. Jadi seperti itu. Nah, ini berfungsi juga mengetahui aki masih bagus atau enggak ya. Jadi kalau misalkan aki ini menunjukkan angka di bawah 12 volt, berarti dia akinya sudah mulai rusak atau sudah mulai drop ya, 11, berapa, pokoknya nggak nyampe 12. Itu dia akan di sini akan kedip-kedip di sini menunjukkan angka 11 ya. Berarti itu akinya sudah mau drop. Nah, kita akan tes alternator saya masih bagus atau tidak. Ini sudah selesai ya, alatnya sudah tidak terpakai lagi. Nah, saya akan tes gimana caranya fungsi alternator masih bagus apa enggak. Karena alternator fungsinya juga selain dia mengisi untuk aki, dia juga fungsinya itu untuk menstabilkan stabilan arus listrik juga ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan tes masih bagus atau tidak alternator saya. Cara gampang, simple, bisa dilihat di cara saya guys ya. Sebentar, saya akan praktikkan. Kondisinya mobil itu harus nyala. Sebentar, saya nyalakan dulu mobilnya. Cara mengetahui alternator ini masih bagus atau enggak, gini caranya guys. Ini mesin sudah nyala ya. Nah, sebentar, saya akan zoom. Nah, caranya itu gampang. Jadi cabut di antara plus atau minus aki itu guys. Nah, cabut salah satunya. Kalau misalkan mobil masih menyala normal, berarti alternatornya itu bagus ya, karena dia juga ada daya untuk mengaliri listrik, tapi jangan kelamaan ya, karena yang bekerja itu cuman alternator doang, akinya nggak bekerja. Kita coba ya, kita tes ya. Kalau kondisinya mobil ini mati, berarti dia alternatornya rusak guys. Coba kita angkat, bentar, cek dulu. Oke, lihat, dia nggak mati guys ya. Tuh, ini sudah jambut, ini nggak mati. Kita pasang kembali, kita ngentengin. Nah, saya kencengin dulu. Ini masih goyang. Nah, sebentar, saya akan matikan mobil dulu guys ya, sebentar. Oke guys, jadi tadi sedikit tutorial videonya. Jadi sudah paham ya mengenai ini sensor ini guys. Nah, sensor ini ya, mengenai sensor gambar aki ini ya, gambar aki ini sudah paham ya. Nih, sudah paham. Gambar aki ini sudah paham ya. Nih, itu berarti kalau misalkan sudah ganti aki, sudah sudah ganti aki, tapi masih ada sensor menyala di gambar aki, itu berarti itu bermasalah di alternator kalian guys ya. Nah, tadi juga nih alatnya sudah saya pasang lagi nih alatnya. Ini sangat penting. Nah, 12,7 ya. Tadi kan 13 karena langsung dari aki. Ini karena sedikit ada beban dari sini, jadi turun ya, beban dari lampu-lampu ini. Jadi 12,7 ini normal guys. Kondisi mobil semua kondisinya mati guys ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang lambang ini nih muncul walaupun sudah ganti aki, berarti itu cek alternator kalian guys. Berarti itu ada masalah di alternatornya, apa dia rusak atau memang harus ganti guys ya. Kalau dia kalian sih nggak bisa ya, mending kalau saran saya mending ganti aja sih. Memang mahal, cukup mahal, karena alternator itu harganya bisa kalau nggak salah jutaan ya. Saya nggak tahu berapa juta, pokoknya cukup mahal lah ya. Oke, jadi gitu aja tipsnya, tips mengetahui aki yang baik dan juga alternator yang baik ya, dan berfungsi atau tidak. Oh ya, satu lagi saya lupa, untuk mengetahui alternator itu masih bagus atau tidaknya juga ada tambahan sedikit. Jadi kalau misalkan alternatornya nyala, ini mobilnya nyalain, mobil kita nyalain, lalu kan di situ ada alternator itu ada kayak puli ya. Itu puli yang di alternator itu coba tempelin besi atau apapun. Kalau misalkan dia
ada magnetnya, daya magnetnya itu berarti itu alternatornya itu ya bekerja karena memang menghasilkan daya magnet situ. Tempelan di pulinya itu, di puli alternator itu pasti dia akan nempel tek 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 ya, seperti itu. Berarti itu memang alternator bekerja mengisi aki. Oke, jadi gitu aja tutorialnya, bukan tutorial sih, tipsnya, tips mengetahui alternator masih bagus atau tidak dan aki masih bagus atau tidak. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam R3. Jangan lupa like, comment, and subscribe.